Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya adalah mari sebelum pembelajaran dimulai, ini ada yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, kompetensi dasar, yakni memahami hadas dan najis. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anakku sekalian dapat menjelaskan definisi had najis, kemudian menunjukkan dalil tentang najis, kemudian menjelaskan macam-macam najis. Baik anak-anakku, untuk mengawali materi, silahkan anak-anakku amati gambar berikut. Tentunya anak-anakku sudah bisa mencerna ya dari apa yang ditampilkan di gambar tersebut. Mulai dari ada darah, kemudian ada ayam yang mati tapi tidak disembelih atas nama Allah, kemudian ada kotoran kambing, kemudian ada air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun yang masih memik ASI. Kemudian ada anjing yang sedang menjilat air ya. Kita lanjut anak-anakku. Pengertian najis. Menurut bahasa, najis adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Kemudian dasar hukum najis. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi ketika kalian mau beribadah, pakaian harus bersih dan suci seperti itu. Kemudian dasar hukum berikutnya dari hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagai iman. Jadi anak-anakku, ketika kalian sudah menjaga kebersihan, berarti sudah melaksanakan sebagian dari iman. Berikutnya, macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yakni najis berupa air kencing anak laki-laki berusia belum sampai 2 tahun. Dan ia belum pernah makan apa? Belum pernah makan apa-apa, kecuali air susu ibu. Beda lagi kalau yang sudah misalkan umur 8 bulan sudah makan nasi, beda lagi. Kita lanjut. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang termasuk najis mutawasitoh diantaranya bangkai binatang darat yang berdarah suatu hidupnya.
darah nanah, muntahan, kotoran manusia dan binatang, arak, khomer, dan lain-lain. Najis mutawasito sendiri itu dibagi dua. Satu yang hukmiyah, yakni diyakini adanya tetapi tidak terlihat wujudnya, baunya, dan rasanya. Seperti air kencing yang sudah kering. Kemudian yang kedua, najis ainiyah. Najis mutawasitoh ainiyah, yakni yang masih tampak wujudnya dan bisa diketahui bau dan rasanya. Baik, kita lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah najis mughaladhah. Apa itu? Yaitu najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, anjing dan babi, sperma dari kedua binatang tersebut, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Kemudian setelah kita tahu mengenai macam-macam najis, kita juga harus tahu bagaimana tata cara mensucikannya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Cara mensucikannya itu hanya dipercikkan menggunakan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian najis mutawasitoh atau tengah-tengah. Cara mensucikannya bagaimana? Yang ainiyah dulu. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Apabila sudah berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu juga dimaafkan. Yang hukmiyah sekarang, dengan cara menghilangkan sifat najis sampai benar-benar bersih dengan menggunakan air. Selanjutnya, najis mughaladhah atau najis berat, yaitu membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan air dicampur dengan tanah atau debu. Seperti itu. Baik, itu adik-adik, anak-anakku sekalian tadi materi tentang najis. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengamalkan ketika anak-anakku sekalian terkena najis tersebut. Bisa untuk mensucikannya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.